guys, welcome back to my channel. So today Story Evelison is recording for how to meet to visit GMM Grammy Place. Aku mau share sama kalian pengalaman aku waktu datang ke salah satu tempat manajemen artis terbesar di Thailand, namanya GMM TV, kalau kalian pernah dengar. Karena dari sekian banyak video yang aku upload di YouTube, viewsnya itu paling banyak yang waktu pas aku datang ke GMM TV itu gitu. Mereka di situ banyak komen yang menanyakan gimana sih caranya untuk datang ke sana, apakah kita harus membuat perjanjian dulu atau semacamnya. Aku bakalan jelasin semuanya di video ini. Jadi tetap ikutin terus ya, kita langsung masuk ke videonya. Ya, untuk yang pertama adalah lokasi. Untuk lokasi GMM sendiri itu ada di daerah Asok gitu. Kalau misalkan kalian menggunakan public transportasi, kalian bisa menggunakan BTS dan kalian turun di stasiun Asok. Nah, dari stasiun Asok itu kalian bisa jalan sekitar 10-15 menit untuk menuju ke GMM TV. Terus juga kalian bisa menggunakan Grab. Menurut aku Grab juga jauh lebih mudah karena kalian bisa langsung turun di tempatnya tanpa harus jalan lagi. Tapi kalau menurut aku sih Grab itu ongkosnya lebih mahal ya di sana itu. Jadi aku sarankan sih mendingan kalian pakai BTS aja karena dari situ juga jalannya nggak terlalu jauh untuk sampai ke GMM TV. Nah, terus yang kedua adalah kalian wajib membawa paspor untuk jaga-jaga. Nah, terus yang ketiga, ini yang paling banyak ditanyakan, apakah kita bisa langsung datang ke sana atau kita harus buat perjanjian dulu? Jawabannya adalah enggak, kita bisa langsung datang ke sana tanpa harus membuat perjanjian gitu. Tapi akan lebih baik kalau misalkan kalian update atau cari tahu schedule artis yang mau kalian temuin ke sana gitu, karena biar nggak GC gitu, biar nggak sia-sia kalian datang ke sana gitu kan. Kecuali kalau misalkan kalian mau random ketemu artis siapa aja, kalian bisa langsung ke sana tanpa harus cari tahu info jadwal artisnya dulu. Nah, terus kalau misalkan untuk yang random nih kayak aku, ini juga paling banyak ditanyakan, waktu yang paling bagus untuk datang ke sana itu jam berapa sih gitu. Nah, untuk waktu yang paling bagus datang ke sana itu adalah sekitar jam 12 sampai jam 2, karena itu adalah waktu jam makan siang. Biasanya staff sama artis-artis itu mereka suka turun ke bawah untuk cari sesuatu gitu. Atau kalau enggak sore ke malam sekitar jam 5 atau sampai jam 8, itu biasanya jam mereka pulang, itu juga suka banyak artis yang turun biasanya gitu. Terus selain kita bisa ketemu artis di sana, kita juga bisa beli merchandise-nya. Nah, tata cara untuk beli merchandise itu, yang pertama kalian wajib lapor ke reception. Setelah itu kalian wajib berikan paspor kalian untuk nantinya ditukar dengan card visit. Nah, habis itu kalian ikutin arahannya. Biasanya itu kita disuruh naik ke lantai 8 gitu. Nah, terus sampai di lantai 8, nanti di sana ada kayak penjaganya lagi. Kalian wajib lapor dan tunggu di meja security. Terus kalian sebutin juga merchandise apa yang mau dibeli sama security-nya, karena nanti pembelian sama pembayaran itu akan di-handle oleh security-nya sendiri gitu. Nah, terus karena di lantai 8 ini, di koridor ini juga banyak artis yang lalu lalang di situ. Jadi aku mau kasih trik gitu ya. Jadi aku waktu itu agak tricky sedikit gitu. Sebenarnya kita udah tahu merchandise apa yang bakalan dibeli, kita udah punya listnya gitu. Tapi karena kita lihat banyak artis yang lalu-lalang di sana, jadi kita berusaha untuk ngelama-lamain gitu, gimana gitu caranya. Ya, jadi akhirnya aku tuh kayak pura-pura telepon gitu, terus minta tunggu ke security-nya karena kita just tip dari Indonesia gitu. Terus sambil ngeliatin artis gitu, kita tuh kayak gimana ya, cannot control lah ya. Nah, terus akhirnya kita bilang kan sama security-nya kita mau beli barang ini gitu kan. Terus akhirnya dibawain lah gitu sama security-nya. Nah, pasti security-nya ke dalam itu justru nggak ada artis yang lalu lalang gitu kan. Di situ nggak tahu kenapa gitu kan, karena mungkin tahu security-nya ada di dalam, jadi artisnya nggak berani keluar atau gimana gitu. Nah, setelah si security-nya keluar lagi bawa barang kita, terus nggak lama juga ada beberapa artis yang lewat juga di situ. Aku lupa ingat sih di situ ada artis siapa aja, yang pasti itu artis GMM TV. Terus
Kita tricky lagi di situ, kita lupa ada satu barang ketinggalan yang harus dibeli gitu. Jadi akhirnya si security itu balik lagi ke dalam, terus kita masih bisa ngeliatin artis-artis yang lewat di situ. Gitu guys triknya. Jadi aku kasih trik kayak gitu ya buat kalian. Kalau misalkan nanti kalian ke JMM TV untuk beli merchandise-nya, kalian harus lihat sekeliling kalian, banyak banget artis yang lalu lalang. Nah terus kalau misalkan kalian udah dapetin barangnya, kalian turun lagi ke lobby, terus kalian lapor lagi ke reception, tukarkan visiting card kalian sama pasportnya, diambil lagi gitu. Oke guys, kalau tadi kan caranya beli merchandise ya kayak gimana. Nah sekarang gimana caranya kita ketemu sama artisnya gitu. Aku sebut ini ngegembel ya, karena ketika kita ke JMM itu wilayah yang diperbolehkan itu hanyalah sebatas lobby aja gitu. Kecuali kalau misalkan kalian mau beli merchant kayak aku barusan gitu kan. Jadi kita nggak pernah tahu kapan artis itu akan turun, jadi kita harus tunggu dalam waktu yang lumayan lama. Tapi biasanya kita juga nggak sendirian di sana, karena selalu ada aja fans lokal atau internasional yang datang ke JMM TV gitu untuk menunggu artis juga gitu. Nah, ketika kita bertemu artis di sana, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa meminta tanda tangannya gitu. Nah, wajib kalian ketahui juga saat kita meminta tanda tangannya, kita wajib menggunakan bahasa Inggris yang singkat tapi mudah dimengerti gitu. Kayak misalkan, P, may I have your sign please gitu. Atau kalian juga bisa memperkenalkan, hello I'm Indonesian fans, can I have your sign for me, can you sign for me. Terus juga kalian juga wajib bawa barang yang mau kalian tanda tanganin sama artis itu, kayak misalkan foto, poster, polaroid, atau notebook, novel. Karena kan kalau misalkan kayak seri-seri gitu kan mereka diangkatnya dari novel kan. Kalian bisa minta tanda tangan di novelnya gitu, atau di merchandise. Kalau aku sih di notebook kayak gini. Ini notebook JMM TV yang 2019 gitu. Jadi di dalamnya ini kan ada kayak foto-fotonya gitu kan. Jadi ketika kita bertemu dengan artisnya, kita bisa langsung cari foto mereka di notebook ini, terus kita minta tanda tangannya kayak gini gitu. Nah terus saran dari aku adalah kalian wajib membawa pulpen yang bagus. Aku saranin spidol gitu. Karena apa? Karena ya biar bagus aja gitu kan. Kesian gitu, kalian udah datang kayak jauh-jauh gitu kan, terus kalian cuma dapetin tanda tangan cuma dari pulpen doang gitu. Kalau bisa ya spidol gitu biar hasilnya bagus. Nah kayak gini, jadi bagus kan gitu, karena artisnya itu ya memang nggak bawa pulpen mereka. Terus kalau misalkan artisnya nanya nama kalian, biasanya mereka suka tulis to atau for sebelum mereka tanda tangan gitu kan. Yang aku saranin adalah kalian bawa kartu nama, atau kalau enggak kalian bisa bikin wallpaper di handphone kalian dengan nama kalian gitu, biar praktis gitu. Jadi ketika si artisnya tanya nama kalian, kalian bisa langsung tunjukin nama kalian yang ada di wallpaper itu. Karena kan biasanya orang kayak kurang paham gitu ya kalau misalkan hanya dengan ejaan aja gitu. Karena pengalaman aku waktu di Thunderdome ketemu sama Jen, kalian tahu Jen nggak? Itu dia nanya nama aku, terus aku spelling, dan dia nggak ngerti, akhirnya salah tulis nama aku gitu. Nah aku lihat nih contohnya, nama aku kan Sarah tapi dia tulis SRAH kayak gini karena dia nggak jelas. Nah terus hal lain yang bisa kalian lakuin selain minta tanda tangan adalah kalian bisa minta foto, atau mengajak artis kayak merekam video, kayak misalnya ucapan selamat ulang tahun, atau misalkan say hi to Indonesian fans gitu kan. Terus misalnya bikin bumerang, atau nyobain filter Snapchat atau Instagram or something like that lah gitu. Tapi yang sewajarnya aja ya, jangan kayak macem-macem yang minta bikin TikTok lah gitu, atau minta follow back gitu, bahkan minta subscribe gitu kan. Aduh, itu berlebihan banget sih, jangan sampai kayak gitu ya. Nah, terus kalian juga bisa kasih sesuatu gitu sama dia gitu, kayak ngasih hadiah gitu, bisa boneka, makanan atau minuman, terus mainan, buku atau aksesoris segala macam, apapun bisa gitu. Karena waktu pas aku ke JMM itu jadi ada fans gitu, dia ngasih kayak masker gitu loh sama Chris, terus mereka kasih pesen sama Chris itu buat jaga kesehatan gitu. Terus waktu itu juga aku lihat ada mug juga
dia sama fansnya dikasih bunga gitu ya, kayak gitu-gitulah gitu, kalian bisa kasih gitu, dan mereka pasti terima gitu, mereka pasti menghargai gitu. Nah selain itu juga kalian bisa high touch sama love sinyal gitu, kayak misalkan yang kita cuma setengah doang kayak gini, nanti si artisnya tuh kayak nyambut kita gitu gini ya, lucu banget kan. Nah setelah ini aku mau kasih pesan atau tips and trik buat kalian. Jadi yang pertama itu kayak yang tadi aku sebutin, kalau bisa kalian cari tahu artis yang mau kalian temui di JMM itu, supaya kalian nggak sia-sia datang ke sana jauh-jauh. Salah satu trik yang paling efektif yang bisa kalian ikuti adalah dengan cara masuk fanbase Indonesia sebelum kalian datang ke JMM TV gitu. Karena apa? Biasanya mereka itu kayak lebih cepat update keberadaan artisnya, entah itu dari mana, entah mereka ngefollowin staff-staff JMM TV gitu kan satu-satu, terus mereka pantengin story-storynya gitu, karena siapa tahu ada artis mereka di situ. Terus biasanya mereka suka share gitu ke grup gitu, artis ini lagi ada di sini, lagi ada di sini gitu. Nah dengan info dari situ kita bisa tahu kalau artis yang mau kita temuin lagi ada di JMM TV gitu. Nah terus biasanya admin dari fanbase Indonesia itu ada yang berteman dengan fanbase official yang di Thailandnya gitu. Jadi kayak fans lokalnya Thailand gitu, ada yang temenan gitu di sana. Nah biasanya kan dari fansnya Thailand ini mereka suka ada yang ngegembel juga gitu kan di JMM TV gitu. Jadi dengan cepat ketika mereka lagi ada di JMM TV, mereka kasih tahu ke grupnya kalau misalkan artis ini tuh datang ke JMM TV gitu hari ini. Dan jangan sampai kita tanyain ke reception apakah artis ini atau ini tuh datang hari ini ke JMM TV, atau secara belak-belakan gitu kalian bilang, saya mau ketemu sama artis ini, can you meet me with him? Oh my god, hello, emang kamu siapa? Kecuali kalau misalkan kalian random ya kayak aku, jadi mau kesana jam berapapun kalian ngegembel ya it's okay aja. Terus gabung sama fans lain yang datang ke sana juga, itu fans Thailand atau internasional. Mereka itu biasanya tertib kayak ngumpul di satu tempat gitu dan jarang terlihat blok-blokan gitu. Jadi kalian harus gabung sama fans yang lain juga, meskipun kalian nggak kenal atau beda negara, gabung aja di satu tempat karena biar tertib gitu loh. Terus juga jangan teriak-teriak apalagi histeris gitu, itu jangan banget ya guys. Nah terus ketika kita minta tanda tangan, minta foto atau misalkan high touch, usahakan kalau misalkan kita mau menanyakan sesuatu sama artis tersebut, tanyakanlah hal yang sewajarnya, jangan sampai kita menyinggung perasaan mereka. Kayak misalkan kamu tahu nih gitu artis ini dia pernah ada gosip atau isu apa gitu, terus tiba-tiba kamu nanyain langsung ke artisnya gitu. Oh my god, jangan ya sayang, kamu bukan wartawan. Itu sudah mengganggu kenyamanannya dia gitu. Satu yang harus kalian tahu, artis JMM TV itu nggak ada yang nggak ramah. Semuanya ramah-ramah dan baik banget. Jadi ya kalau misalkan kalian ngefans sama artis, berarti kan kalian secara nggak langsung sayang sama mereka gitu ya. Support lah gitu, sampaikan hal positif, kasih semangat kan lebih baik gitu kan. Terus tips dari aku yang paling penting saat kalian ketemu sama artis adalah ketika kalian ada di dekat mereka, siapkan hidung kalian untuk tarik napas sebanyak-banyaknya untuk mencium aroma parfumnya. Sumpah mereka itu wangi-wangi banget guys, kayak seakan-akan wanginya tuh udah jadi aura mereka sebagai bintang gitu loh. Wah pokoknya kalian wajib cobain sendiri deh. Nah terakhir yang pastinya kita harus bersyukur, terutama atas usaha kalian yang udah datang jauh-jauh nyempetin ke JMM TV dengan segala cara dan upaya. Akhirnya kalian bisa bertemu dengan idola gitu kan. Terus berdoa juga semoga suatu saat nanti kalian bisa balik lagi ke JMM TV dan bertemu dengan artis-artis kalian gitu kan. By the way, kayaknya juga tahun depan kita bakalan nonton konser Why I Love You. Insya Allah aku sama teman-teman Thai Lovers juga bakalan kesana kalau misalkan ada rezekinya. Terus buat kalian juga yang mau gabung sama kita di tahun depan besok, boleh banget.
Kalian bisa follow dan DM Instagram aku di @sarah_ellison nanti biar aku cek. So guys, makasih banget yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya, terutama khusus untuk Thai lovers nih. Sekali lagi ya, aku kasih ini buat kalian. Aku juga memotivasi kalian untuk yang belum kesampaian datang ke JMM TV atau bertemu langsung dengan idola kalian. Aku doain semoga ada jalannya, ada rezekinya, kalian bisa datang ke JMM TV ya. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, terus juga channelnya jangan lupa di subscribe, dan komen juga kalau misalkan ada hal lain yang mau kalian tanyain, dan share juga ke teman-teman kalian yang Thai lovers, yang mau datang ke JMM TV juga, yang kepo nih caranya kayak gimana, kalian bisa share video aku ini. Okay guys, thank you for watching. See you next time.